Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Waras. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan 2 tahapan 2, yaitu melihat performa konten sekaligus menentukan target audiens berdasarkan dari sosial media imigrasi Kuala Tunggal. Mari kita lihat di sini. Ada beberapa konten seperti yang mendapatkan jumlah view yang cukup banyak, seperti yang ini 1.600-an, yang ini ada 2.000-an. Tapi kita perlu menentukan konten seperti apa yang paling banyak diminati. Kita scroll terlebih dahulu untuk melihat konten apa mungkin yang lebih diminati, yang view-nya lebih banyak dari yang lain. Nah, ini konten dengan view 5.000, jumlahnya cukup lumayan. Kita scrolling lagi. Rata-rata didominasi dengan view dengan jumlah yang cukup sedikit, yaitu 1.000-an hingga 2.000-an. Nah, dan itu pun dengan jumlah komentar yang cukup terbatas. Yang ini lumayan, jumlah view-nya 6.500-an. Oke, kita lanjut scrolling dulu. Seperti yang terlihat, jumlah view-nya selalu berada di angka 1.000-an, yang menandakan penyebaran konten ini masih belum masif, dan dengan jumlah komentar yang sedikit juga dapat dijadikan indikator bahwa konten-konten ini belum tentu sampai dengan benar kepada masyarakat. Nah, ini jumlah konten yang cukup lumayan, view-nya sebanyak 12,2 ribu. Nah, jadi sebenarnya konten seperti apa yang dibutuhkan oleh audiens kita dengan view yang cukup besar tadi di beberapa konten, yaitu konten seperti konten short movie atau sinematik, terus ada podcast, terus ada konten yang mengandung unsur komedi. Nah, 3 konten inilah yang menjadi yang memiliki performa konten yang cukup tinggi dan target lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Waras. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan 2 tahapan 3, yaitu tentang strategi distribusi konten. Di sini sudah saya buatkan tabelnya. Saya akan menjelaskan dan berdasarkan dari hasil identifikasi sebelumnya. Yang pertama yaitu konten tentang syarat paspor, yaitu target audiensnya adalah pemula. Maksud pemula di sini adalah orang-orang yang masih belum pernah membuat paspor sebelumnya. Nah, untuk platformnya bisa kita sebarkan di semua platform sosial media kita, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini mungkin saya akan ubah menjadi sosial media. Ini akan saya samakan semua. Oke. Nanti kita akan bisa upload di semua sosial media seperti Facebook, TikTok, dan Instagram. Untuk kemudian ada format konten. Format kontennya bisa kita buat dalam bentuk carousel untuk yang syarat paspor agar mudah dibaca dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, untuk waktu postingnya itu juga bisa kita sesuaikan. Walaupun kita menggunakan fitur ads, tapi juga waktu posting harus kita sesuaikan agar masuk ke algoritma sosial media. Nah, yaitu pada jam 8 pagi. Kemudian untuk tujuan konten edukasi dan keterangan sebagai konten informatif. Yang kedua yaitu syarat untuk pembuatan paspor, merupakan kategori prosedur. Ini target audiensnya anak muda. Harapan kita dengan menargetkan anak muda sebagai target audiensnya, dengan anak muda yang di zaman sekarang ini apa-apa butuh healing. Nah, jadi mungkin masih banyak anak muda yang masih bingung cara pembuatan paspor melalui aplikasi M-Paspor. Nah, ini perlu kita tegaskan lagi bahwa ini adalah untuk aplikasi M-Paspor ya. Oke, rapikan dulu. Nah, karena kenapa konten ini penting? Karena anak muda zaman sekarang kebanyakan
eh, malas untuk membaca. Nah, oleh karena itu kita harus menyajikan dalam bentuk konten video yang menarik. Seperti apa contoh konten video yang disukai oleh anak muda? Seperti yang kita sebutkan di tahapan sebelumnya, yaitu konten yang menarik tentunya, konten yang lucu, dan juga konten podcast. Itu tiga contoh konten yang disukai oleh anak muda. Nah, untuk waktu postingnya sendiri yaitu kita akan coba pada jam 10. Kemudian untuk tujuan kontennya itu edukasi, dan keterangannya yaitu untuk step by step. Oke, yang selanjutnya yaitu biaya paspor dengan kategori biaya. Target audiensnya adalah umum, jadi kita coba kali ini targetkannya kepada umum. Nah, untuk informasi di fitur ads itu bisa kita atur target umur dari audiens kita itu berapa. Nah, oleh karena itu terdapatlah kolom target audiens ini. Tujuannya adalah untuk kita setting nanti di fitur ads-nya bagaimana dan siapa saja yang kita targetkan untuk dijadikan target ads dari konten kita tersebut. Ini nanti kita akan buatkan dalam bentuk infografis. Untuk waktu postingnya kita akan coba di jam 2, dan tujuan kontennya informasi serta keterangannya itu kita akan buat dengan singkat dan jelas. Yang terakhir itu alur paspor, karena masih banyak pemohon paspor yang misal sudah tahu nih syarat dari pembuatan paspor, namun bingung alurnya bagaimana, harus menyiapkan apa saja di M-Paspor, harus datang kapan. Mereka terkadang masih bingung di sana, dan masih banyak pertanyaan baik melalui media sosial maupun secara langsung. Nah, nanti kita akan coba buat konsepnya juga dalam bentuk video. Dengan waktu posting kita coba di jam 4 sore dengan tujuan edukasi dan keterangannya untuk visual alur. Nah, konten-konten ini bisa kita maksimalkan dengan konten-konten baru ataupun dengan konten-konten yang sudah ada, sebelumnya. Nah, dapat kita maksimalkan melalui fitur ads. Jadi untuk tahapan ini tidak perlu membuat konten baru, tidak harus membuat konten yang baru, tapi juga dapat dimaksimalkan dengan konten yang lama dengan menggunakan fitur ads di jam yang telah kita tentukan ini. Tinggal kita setting jamnya untuk fitur ads-nya di jam yang telah kita tentukan ini jika menggunakan video yang lama. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk kegiatan 2 tahapan 4. Sebenarnya pada tahapan ini tidak jauh berbeda pada tahapan sebelumnya, hanya saja tahapan sebelumnya adalah dalam bentuk draft, dan tahapan keempat ini adalah penetapan strategi konten yang telah dikoordinasikan dengan mentor. Nah, di sini terdapat perubahan yang cukup berpengaruh, yang mana berdasarkan saran dari mentor, beliau meminta untuk ditinjau kembali serta mengoptimalkan konten terkait TPPO dan TPPM. Mengingat sedang maraknya kasus TPPO dan TPPM di Indonesia saat ini dengan berbagai modus, sehingga diperlukannya penyebaran informasi yang lebih masif lagi untuk mengingatkan masyarakat kita tentang bahayanya TPPO dan TPPM ini. Berdasarkan target audiens finalnya, TPPO dan TPPM ini kita akan menargetkan usia-usia rentan seperti anak-anak yang baru tamat SMA yang ingin mencari kerja di usia 17 tahun
hingga usia 30 tahun. Usia-usia yang masih usia-usia pekerja. Nah, untuk formatnya sendiri yaitu kita akan mengoptimalkan yang dalam bentuk video edukasi, dan alasan dilakukan penyesuaian terhadap jenis konten yang akan dioptimalkan ini adalah karena maraknya terjadinya kasus TPPO dan TPPM. Sedangkan jenis konten yang lain, menurut pendapat dan saran dari mentor, bukanlah prioritas yang perlu dioptimalkan untuk saat ini. Jadi ditetapkanlah konten yang akan dioptimalkan penyebaran kepada masyarakat adalah konten yang berkaitan dengan TPPO dan TPPM. Sekian penjelasan dari saya untuk tahapan 4 di kegiatan 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.